Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Bersama saya Ali Zainal, dan tentu saja guru kita yang kita sayangi, Syekh Ali Jaber. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masuk di hari yang ke-14 di bulan suci Ramadan. Artinya pada kesempatan kali ini kita akan mengkhatamkan juz yang ke-14. Mungkin Syekh, mohon maaf lahir batin, bisa sedikit menginformasikan kepada kita isi dan tema dari juz 14 ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Luar biasa, tidak terasa ya sudah di hari ke-14 ya. Ya, mudah-mudahan selama hari-hari yang berlalu dari bulan suci Ramadan, mudah-mudahan amal salih kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan dan kesabaran untuk masih bisa berjuang sampai sisa Ramadan ini, insya-Allah mudah-mudahan menjadi yang terbaik. Amin. Karena semakin dekat ini semakin mulia sebenarnya, semakin banyak yang dikejar, kebebasan dari neraka, kemudian kemuliaan Lailatul Qadar, kemudian 10 malam terakhir, dan banyak keberkahan dan rahasianya. Mudah-mudahan insya-Allah masih diizinkan oleh Allah SWT untuk kita bisa istiqamah beribadah. Juz 14 ini dia terdiri dengan dua surah, suratul Hijr sama surat An-Nahl, lebah. Di suratul Hijr sebenarnya suratul Hijr 99 ayat, ayatnya pendek dan juga bunyinya enak, indahnya susunannya, mulai dari cerita ciptaan Nabi Adam alaihissalam dan kejadiannya dengan iblis ketika diperintahkan sujud. Kemudian ada bagaimana iblis tidak mau bersujud, dan di situ Allah Subhanahu wa taala mengusir dia dari rahmatnya. Kalau sudah orang diusir berarti kata laknat, dilaknati berarti diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan rahmat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian cerita juga Nabi Ibrahim, bagaimana ketika menyambut tamu, dan tamunya adalah malaika, sambil dia menyediakan makanan dan hidangan, tapi mereka tidak makan karena dia kira tamu ini yang datang adalah manusia. Ketika mereka tidak makan, baru dia sadar itulah malaika. Dan mereka datang karena mereka membawa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membawa dan menurunkan azab kepada kaum Lut. Ya. Habis dari cerita Nabi Ibrahim, sambungkan kepada cerita Nabi Lut, kemudian cerita Ashabul Hijr. Makanya nama surah ini dinamakan Al-Hijr. Bagaimana mereka mendustakan para mursalin, para nabiin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga ada cerita neraka Jahannam. Laha sab'atu abwab, likulli babin minum juz'un maqsum, ada 7 pintu neraka Jahannam. Kalau pintu-pintu surga dia beredar yang jadi kanan kiri. Ya, kalau neraka dia dari atas ke bawah. Ya, jadi semakin pintu pertama dia di atas, terus pintu kedua terus bawah lagi. Sampai paling bawah adalah posisinya orang munafik. Yang mereka akan dijadikan bahan dasar bakar. Ya, bakar api. Ya, jadi bahannya adalah batu dan orang munafik. Ya Allah. Coba bayangkan. Dari cerita neraka, Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Berilah berita gembira, Allah Subhanahu wa taala Maha mengampun bagi orang yang bertaubat, dan juga Maha membawa azab yang pahit, yang keras terhadap orang-orang yang mendustakannya. Kemudian masuk kepada suratul Nahl dan cerita lebah, bagaimana Allah abadikan
dengan berjuangan an-nahl. An-nahl lebah yang membawakan madu yang fihi syifa'ul linnas, asal, ya, madu yang paling enak, ya, untuk kesihatan, untuk bisa menjaga, untuk bisa menyembuhkan, dan banyak manfaatnya. Dan Allah abadikan cerita an-nahl ini, lebah ini di dalam surah. Bahkan diberikan nama itu, surah ini nama an-nahl, lebah. Dan di akhir ayat itu, sebelum masuk ke juz 15, Allah Subhanahu wa taala tutup juz innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah selalu bersama orang yang bertakwa dan bersama orang yang selalu berbuat kebaikan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Masya Allah, sebelumnya Ali ingin sedikit bertanya kepada guru kita, Syekh Ali Jaber. Masya Allah, banyak keutamaan di bulan suci Ramadan dan pahala-pahala pada saat kita membacakan surah Al-Quran. Nah ini sedikit mungkin Syekh, kalau misalnya nih, mungkin termasuk aku ya, kadang-kadang kita baca masih terbata-bata, tapi kita kurang aware atau kurang peduli gitu ya. Sudahlah, yang penting baca kan gitu kan ya. Nah ini saya waktu itu kalau tidak salah pernah bilang kalau kita terbata-bata aja itu masih dapat pahala gitu kan. Bisa nggak sih itu buat pegangan kita? Apa kita akan terus seperti itu atau kita tetap harus memperbaiki, kita datang ke seorang guru atau guru suruh mengecek bacaan kita atau gimana sih? Ya, yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dibersabda dan cukup jelas, والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Sampai ada disebut dalam hadis ويتتعتع. Kalau kita baca kata ويتتعتع cukup juga berat ya. ويتتعتع gitu. Ya. Jadi kalau mau ulang juga bahasa Arabnya وتتعتع. Jadi ini saking sulitnya ya. Maksudnya apa pesan melalui kata itu? Berpesan Rasulullah SAW menyampaikan betapapun susahnya dan beratnya sampai kita berbata-bata dalam membaca, jangan ada yang merasa aduh capek deh, saya mendingan dah usahlah, sudah daripada begini terus. Justru Rasulullah SAW menjanjikan pahala karena di situ ada timbul berjuangan. Usaha. Ya, ada usaha. Biarpun dia merasa sulit dia baca, merasa sulit dia mempelajari ayat-ayat Al-Quran, apalagi tidak memahami artinya dan isinya, Allah SWT menjadikan falahu ajran. Sampai Rasulullah SAW bersabda, 2 pahala. Satu adalah atas bacaannya, karena setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Yang satu lagi adalah atas usahanya, yang ikhtiarnya, biarpun dia masih berbata-bata, ya tata'ta'u tadi itu, kemudian sampai dia mungkin salah baca atau salah hukum tajwid atau apa, di situ bukan malah dosa, justru pahala di sisi Allah SWT. Yang menjadi masalah bagi orang-orang yang punya kesempatan belajar tapi malas belajar, membiarkan dirinya dalam yatata'ta'u itu. Ya, jadi mau dia adalah malas pergi, ya, jadi tidak mau berusaha. Yang itulah yang saya khawatirkan, dia masuk dalam orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, atau tidak memperhatikan Al-Quran, atau tidak berduli untuk mempelajari dan membenarkan bacanya. Berarti dia bisa masuk dalam golongan orang yang sengaja bersalah dalam membaca. Ya, jadi yang dimaksud orang yang berbata-bata, yang tidak ada kesengajaan. Jadi dia tidak bisa, itu kemampuannya. Biarpun dia belajar, biarpun dia punya gurunya, biarpun dia kemana saja, tatap itu aja. Berarti Allah sudah tahu itu usahanya, itu batas kemampuannya. Maka Allah SWT mengganti usaha dia, kecapean dia, kesulitan yang dia hadapi dengan pahala. Tapi orang-orang yang justru punya kesempatan belajar tapi malas, dia mau belajar, merasa dirinya itu sudah cukup, yang penting bisa baca, ya, dan disitulah yang dikhawatirkan adalah malah justru dapat dosa bukan pahala. Makanya saya mengajak semua pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah sekarang untuk mencari guru sebenarnya cukup mudah.
Ya, setiap masjid pasti ada orang yang bisa mengaji, bisa mengajarkan kita. Pesantren sudah di mana-mana, rumah tahfiz sudah di mana-mana. Guru ke rumah juga ada. Ya, sekarang ada teknologi, kita bisa melihat di YouTube bacaan yang benar, bisa belajar langsung. Sosial media bisa beraktivitas. Karena sekarang ada misal di sosial media kita bisa mengikuti satu program atau pendidikan secara rutin lewat streaming, ya, kita bisa. Jadi kesempatan untuk belajar Al-Quran menurut saya semakin mudah dan kualitas semakin banyak. Jadi kita tidak punya uzur lagi tidak bisa baca. Tidak punya alasan. Mungkin kalau orang kampung yang tidak mengerti sosial media, yang tidak faham, yang tidak ada kemampuan untuk pergi jauh mencari guru, mungkin di situ mereka masih punya uzur dan punya alasan. Tapi kalau kita di tempat yang alhamdulillah semua serba ada, semuanya teknologi bagus, semuanya sudah serba bisa, tapi kita justru tidak menggunakan hal ini untuk memperbaiki ibadah kita, memperbaiki bacaan kita, justru kita malah salah guna kesempatan yang diberikan dan kemudahan yang diberikan, dan ini merupakan anugerah sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu jangan sia-siakan kesempatan. Saya senang ketika bertemu seorang ibu yang sangat luar biasa berat untuk mempelajari Al-Quran, tapi dia memperjuangkan anaknya supaya bisa menghafal Al-Quran. Sampai dia berkata, stop generasi buta huruf. Sudah cukup generasi kami yang buta huruf. Sekarang generasi anak kami dan seterusnya tidak boleh lagi buta huruf. Ini yang kita harapkan, jiwa semangat untuk bisa mempelajari. Jangan hanya mempelajari membaca Al-Quran, tapi insyaAllah menghafal Al-Quran. Masya Allah. Ya, mungkin sedikit ini walaupun waktu kita sudah habis, sedikit saja, Syekh. Teknologi memanjakan kita, terutama Al-Quran saat ini sudah ada bacaan Indonesianya. Misalnya alif lam mim, ada alif lam mim, kita pakai bahasa Indonesia gitu kan. Nah, itu kalau kita mungkin tidak bisa baca bahasa Arab, terus banyak orang yang memanfaatkan itu sebenarnya ada fatwa dari Majlis Ulama tidak membolehkan menuliskan Al-Quran dalam bahasa Latin. Tulis terjemahannya boleh, tapi tulis ayat Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab tidak dibolehkan. Makanya kita tetap membutuhkan guru yang mengajarkan kita. Iya, baik, luar biasa ya. Tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Baik, alhamdulillah, juz 14 sudah kita lampaui. Mungkin sedikit lagi, Syekh, mohon ilmunya. Ini di juz 14 ini apa kira-kira yang akan kita kaji lebih dalam lagi? Ya. Yang pertama, sebenarnya kita bisa mengambil banyak pelajaran dari lebah, ya. Lebah, ya. Ya, subhanallah, juga lebah yang begitu kecil, ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berkenan mengabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan diberikan nama lengkap, surah lengkap dengan nama lebah itu. Dan kita bisa melihat betapa karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Bekerja keras lebah dari pagi sampai sore. Hanya dikit-dikit. Iya, hanya sedikit-sedikit yang dia ambil, dikumpulkan. Subhanallah, pernah saya melihat ada sebuah video di YouTube, tapi dengan ada hambatan videonya, kemudian pelan-pelan ditayangkan, kemudian sangat dekat. Betapa lihat luar biasa kerja keras mereka, rapi, teratur, tertib. Sebenarnya kita bisa banyak ambil pelajaran dari lebah itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menjadi orang mukmin yang teratur, bagaimana menjadi orang mukmin yang tidak putus asa, bagaimana menjadi orang mukmin yang penuh dengan perjuangan dan selalu memiliki harapan tinggi dan selalu dia positif dalam kehidupannya. Itulah yang kita bisa ambil dari lebah itu. Terus yang kedua, ada cerita ketika Rasulullah SAW memperjuangkan pamannya soal hidayah. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hidayah.
Hidayah itu sebenarnya menurut saya sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Kita baca di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim 17 kali minimal di dalam salat fardu. Belum lagi dalam salat sunnah-sunnah ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang atas karena pamannya Abu Talib, dia telah luar biasa membela Rasulullah SAW, memperjuangkan, walaupun sayang sekali tidak menerima dakwahnya. Pamannya Abu Talib, dia yang sudah berani menghadap Quraisy, karena dia kan juga menjadi pimpinan Quraisy. Sambil berkali-kali Rasulullah SAW terancam, Rasulullah SAW akan mau dibunuh, tapi karena masih ada pamannya, mereka tidak berani. Ya. Makanya ketika kehilangan pamannya, meninggal pamannya, cukup Nabi Muhammad SAW sudah menghadapi beban sendiri. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang sama pamannya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi hidayah ada macam-macam. Ada hidayah yang disebutkan hidayah dalalah. Dalalah wa irsyad. Ya, bukan yayasan irsyad ya. Ya, jadi irsyad maksudnya mengarahkan, memberi petunjuk. Dan itu hidayah irsyad, hidayah dalalah tugas para nabi. Memberitahu. Dan di zaman sekarang tugas ulama membagikan hidayah irsyad. Tapi ketika kita bertemu dengan hidayah irsyad, hidayah dalalah, artinya hidayah memberitahu mana yang benar, mana yang salah, belajar agama, belajar ibadah, belajar ini. Guru yang atau ulama yang mengajarkan kita itu namanya membawa hidayah irsyad, memberitahu. Tapi hidayah irsyad belum tentu menjaminkan kita dapat hidayah taufiq. Ya. Yang baik guru juga. Ya, taufiq itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misal ada orang kalau sudah terkunci hatinya, biarpun diisi siraman rohani berkali-kali dah akan kena. Karena ini namanya sudah tidak ada hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksud hidayah anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, saudara dari Abu Talib. Kemudian kalau sebenarnya dia cerdas, bisa saja dia melawan Rasulullah SAW dengan surat Tabbat. Ketika turun surah Al-Lahab, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, kan sudah menunjukkan betapa janji Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi nyata. Sudah dijanjikan Abu Lahab bersama istrinya akan mereka berdua masuk neraka. Kata seorang ulama, kalau Abu Lahab cerdas ketika turun surat ini, memastikan dia akan masuk ke neraka. Kalau dia cerdas menggunakan akal yang sehat, dia pasti akan datang untuk mendustakan ayat ini. Kalau ini ayat ini memang betul-betul menjanjikan saya masuk neraka, ya udah aku mau masuk Islam sekarang. Maka itu akan hilang ayat itu. Iya, ini kan otomatis kan kalau dia benar-benar masuk Islam, itu sudah istilahnya otomatis tidak berguna surat itu. Ya. Tapi karena Allah tahu ini sudah terkunci hatinya. Karena dia memilih tidak mau hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sudah Allah berfirman wa hadainahul najdain, kami telah memberi petunjuk. Petunjuk lewat mana? Lewat para nabi, lewat Al-Quran, lewat ulama, ada yang mengingatkan, ada yang memberitahu. Tapi tetap termasuk Rasulullah SAW, saking begitu luar biasa cintaannya kepada pamannya Abu Talib, sudah mengingatkan, sudah memberitahu, sampai di sakratul maut masih Rasulullah SAW terus memperjuangkannya. Dan dia mengharapkan satu, ucapkan wahai pamanku, la ilaha illallah, saya akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ ada Abu Jahal dan ada tokoh-tokoh Quraisy. Ya, setiap ada tawaran dari Rasulullah SAW kepada Abu Talib masih melihat yang lainnya ke Abu Jahal. Dan Abu Jahal dan Quraisy para pemimpinan dan tokoh yang lain, mereka berkata, apakah kamu berani meninggalkan millatu Abdul Muttalib,
agamanya dan kebiasaan budaya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kan kakeknya, ayahnya Abu Talib, dan itu menjadi seorang yang menurut saya figur yang sangat diistimewakan oleh Quraisy. Makanya dianggap, wahai Abu Talib, berani enggak meninggalkan kebudayaan Abdul Muttalib, agamanya dan keyakinan Abdul Muttalib? Bagaimana? Dia kembali lagi. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, merayu lagi, meyakinkan lagi supaya ucapkan kalimat ini, biar saya membelamu di hadapan Allah SWT. Langsung digoda lagi sama Abu Jahal. Inilah namanya bahayanya teman yang buruk, yang semestinya mengajar dalam kebaikan, malah justru mereka tidak memperdulikan nasib kita. Apakah dia nanti disiksa, apakah dia bahagia, dia tidak peduli. Asal mereka maunya satu, ikuti kami, ikuti keyakinan kami, ikuti kemauan kami. Itulah yang selalu diingatkan Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu agamanya tergantung agama temannya. Kalau dia bergaul dengan orang yang salih, pasti insyaAllah akan bertambah kesalihannya. Walaupun dia sendiri masih banyak ada kelemahan, ada dosa, ada maksiat, tapi karena sering bertemu dengan orang salih, selalu bertambah, dapat doa mereka, dapat nasihat mereka, siraman rohani mereka, dapat juga dibawa selalu ke masjid. Ketika dia misalnya mau ke tempat maksiat, dijegah oleh mereka. Jadi adanya mereka ini luar biasa menguatkan kita. Biarpun ada godaan syaitan, hawa nafsu, tapi karena sudah dikeliling kita orang-orang yang baik, insyaAllah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Abu Talib ketika dikelilingi oleh seperti Abu Jahal, kira-kira yang temannya Abu Jahal gimana nanti dia ni? Ya, jadi berat sekali. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyadarkan kita, Rasulullah SAW yang paling cinta pamannya, yang memperjuangkan pamannya begitu luar biasa. Dia ingin paman yang mendapatkan hidayah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menggambarkan di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun kalau Allah belum menghendaki diberikan hidayah. Makanya karena belum menetapkan hidayah kepada pamannya, tapi Rasul masih memperjuangkan, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk diringankan azabnya. Sampai Abu Talib menjadi orang-orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka, sebagaimana kata Rasulullah SAW sendiri di hadis yang sahih, Allah Subhanahu Wa Taala meringankan azabnya karena atas balasan atas perjuangannya untuk Nabi Muhammad SAW dan untuk pamannya dan untuk Islam. Makanya jemaah sekalian, kita harus yakini hidayah itu harus dicari. Walaupun kita dapat siraman rohani, dapat petunjuk, dapat nasihat, tapi kalau kita tidak ke tempat yang biasa dapat ceramah dan ilmu, berarti harus kita ke majlis ta'lim, ke majlis ilmu, kita ke masjid. Buat apa? Saya ingin cari hidayah tersebut. Bukan hanya kita menunggu Allah turunkan hidayah kepada kita, tapi Allah ingin melihat apakah kita ada keinginan berjuangan, apakah kita mau melepaskan kebiasaan kita, hawa nafsu kita, syahwat kita demi petunjuk, demi as-siratul mustaqim. Kalau sudah muncul azam dan keyakinan kita ingin menjadi lebih baik, ingin benar-benar menjadi hamba yang taat, sami'na wa ata'na, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati betul-betul lillahi rabbil alamin. Kalau ini semua nampak dan sudah terlihat dan ada buktinya, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hidayah yang akan membawa kita bahagia dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, banyak orang yang faham tentang agama tapi tidak mau usaha untuk meninggalkan yang yang keburukannya. Dan satu lagi memang Masya Allah ya, di akhir zaman ini pilih-pilih teman yang benar, teman-teman yang insya Allah akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Kalau misalnya teman kita udah nggak baik, tinggal aja udah ya. Baik, alhamdulillah, saat ini juga ada sahabat kita yang ingin bertanya kepada guru kita Syekh Ali Jaber. Beliau sudah mengirimkan lewat Instagram, namanya adalah Ria Noviana. Langsung kita lihat yuk pertanyaan seperti apa, silakan. Assalamualaikum Syekh, nama saya Ria Noviana. Saya mau bertanya, teman dekat saya memutuskan untuk berpindah agama karena kecewa dengan suaminya. Sebaiknya saya sebagai seorang sahabat harus berbuat apa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sabar dulu ya. Nanti kita akan jawab pertanyaannya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan.
Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Masya Allah, ini mudah-mudahan tidak terjadi di antara keluarga kita, sahabat-sahabat kita ini kecewa sama manusia, tapi kok larinya ke agama nih. Syekh, silakan. Ya, memang berat sekali. Kita kan manusia tidak terlepas dari salah. Ya. Tapi yang kenapa kita setiap kecewa sama seorang kita lipatkan agama? Ada orang yang bertanya sama saya ingin masuk Islam. Tapi mohon maaf yang membuat saya lambat-lambat sampai sekarang belum ambil keputusan karena saya melihat perilaku orang Islam. Saya bilang, udah, kamu sudah sendiri salah. Karena kamu mau masuk Islam, buat apa berduli orang? Betul. Kamu masuk agamanya atau masuk orangnya? Nah, Ya, kalau mau masuk agamanya, ya udah belajari agamanya. Dan kamu belajari agama dan praktik agama dengan sebaik-baiknya. Kalau kita melihat perbuatan manusia, memang manusia sangat memalukan perbuatan. Kita tidak terlepas dari salah. Tapi coba kalau setiap orang salah sama kita, langsung kita larinya ke agama. Atau misal ada orang, dia masuk ke masjid, dicuri sandalnya misalnya. udah mau ke masjid lagi. Udah tidak mau ke masjid lagi. Ya, kenapa? Dosa masjidnya apa? Apa dosa masjidnya buat kita? Betul. Selama ini masjid memberikan kebaikan. Agama ini memberikan kebaikan. Allah SWT memberikan segala kebaikan. Kenapa kita tidak pernah kecewa sama syaitan? Ketika misal membuat kita dosa, sampai kita nyesal perbuatan kita, tapi tidak pernah bilang, aku kesal sama syaitan, aku tidak mau berhubungan lagi sama syaitan. Masya Allah. Kenapa? Ya. Pas ada urusan sama Allah, dia langsung bilang, aku kecewa sama Allah, aku tidak mau lagi ibadah sama Allah. Tapi kalau sama syaitan, tidak pernah berani berkata seperti ini. Itu. Jadi kita harus juga manusia bersikap adil, berbuat baik. Dan kita harus tahu, kalau ada orang yang menyakiti hati kita, atau karena kecewa dengan sikapnya dan akhlaknya, jangan kita melihat perbuatannya. Kita harus tahu juga diri. Tidak ada satu musibah yang nampak di dalam kehidupan kita, itu pasti ada dosa dan maksiat kita. Sampai ada seorang ulama berkata, aku melihat ada perubahan akhlak istriku, anakku, bahkan kendaraanku, itu gara-gara dosaku. Ya Allah. Jadi ketika kita melihat misal kecewa sama suami atau suami kecewa sama istri, kenapa kita saling menyalahkan? Kenapa tidak salahin diri sendiri? Introspeksi diri. Ya, harus kita tahu apa dosa saya sampai istri saya seperti jadi begini. Apa dosa saya yang saya lakukan sama Allah sampai suami saya seperti ini? Dan kehidupan suami istri itu kan tujuannya kan kita ingin menjadi bahagia. Itu kunci pernikahan, suami istri ingin bahagia. Islam memberikan juga solusi. Tidak ada kecocokan, tidak bisa bahagia, tidak bisa sakinah mawaddah rahmah, putus, cerai. Sudah ada istilah di dalam Islam. Dan cerai itu tidak ada istilah yang kalau orang cerai itu akan dapat murka Allah, itu tidak benar. Selama masih cerai, fantas terjadi, dan itulah salah satu solusi yang terbaik. Ketika sudah tidak ada jalan keluar, sudah didamaikan, sudah diberikan nasihat, sudah berusaha, mungkin sudah berkali-kali memperbaikinya, tapi tetap ada istilahnya sudah hati dengan hati sudah tidak ada kecocokan. Tetap kita mungkin bisa saling sayang sama istri, saling sayang sama suami, saling cinta, tapi cinta ini tidak cukup. Kalau sudah tidak ada kecocokan dalam kehidupannya, itu tidak bisa dipertahankan. Makanya Islam itu memberikan solusi ini adalah cerai, supaya masing-masing bisa mencari yang lebih baik lagi. Iya, baik. Cukup jelas ya. Dan sekarang kita akan coba simak ada store bacaan, dan nanti guru kita Syekh Ali Jaber akan menyempurnakan apabila ada kekurangan. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kirimannya dari King Kim 2019. Silakan Syekh. Iya, luar biasa. Perlu diperhatikan mulai dari isti'azahnya ya. Jadi
A'udzu billahi minasyaitonir shin. Huruf shin kan ada ini banyak udara yang keluar, jadi dia mengucapkan shin tapi tidak ada anginnya yang keluar, ya. Jadi minas mempertahankan selalu minas. Jadi kalau kita taruh tangan kita atau kertas tipis, dia akan keluar udara banyak, jadi keluar anginnya banyak. Kemudian ta minasyaita bukan minasyaita. Ketika a'udzu billahi terlalu panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika sama juga bismillahirrahman. Ketika juga ucapkan ar-rahman ar-rahim, ada nampaknya kayak ada dhammah, padahal ar-ra bukan ar-rah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita, makanya dia harus kembali lagi kepada rekamannya, melihat apa yang saya sampaikan benar enggak itu, ya, supaya dia kalau ucapan yang benar bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika baca wal janna, ketika mengawali bacaan ini agak kurang jelas hurufnya. Sampai saya, apa ya dia baca, apa ya ayatnya. Pas ada sambungannya baru saya ingat ada ayatnya, karena tidak menekan kepada ayat kalimat yang pertama. Wal janna, jadi diberikan haknya jim, kemudian ada di situ panjang yang cukup ini, mad yang panjang, kemudian ada nun tasdid, kemudian wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ketika dia membaca min naris samum, jadi agak terlalu panjang. Kemudian dia lebih fokus kepada waw, tapi tidak merapatkan dan menyempurnakan hak mim di belakang. Akhirnya nampaknya tidak ada mim di akhir, padahal as-samum kan ada mimnya, jadi as-samum, jadi diberikan haknya mim. Tapi menurut saya dia sudah memiliki suara yang bagus, tinggal hanya perbaiki, sempurnakan hurufnya. Harus bisa belajar bersama guru, terutama mulai dari belajaran huruf, jangan hanya belajar baca. Banyak orang yang langsung mau belajar tapi langsung kepada bacaannya, tapi dia tidak memulai dengan tahap huruf. A, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da. Jadi mulai dari belajar huruf akan lebih memudahkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar. Masya Allah, baik, cukup jelas ya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat semua yang tadi sudah berpartisipasi, ada pertanyaan, ada stor bacaan, kita punya hadiah, ada 1 buah Al-Quran untuk masing-masing, semoga bermanfaat. Baik, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Saatnya saya Ali Zainal dan guru kita Syekh Ali Jaber untuk undur diri. Saksikan terus Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya dzal jalal wal ikram, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya Allah, berilah kepada kami kemampuan istiqamah di atas hidayah ini sampai akhir hayat. Ya Allah, kami tidak akan mampu hidup dengan bahagia dan selamat kecuali dengan hidayah dan anugerah-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berilah kepada kami kemampuan istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya membola balik hati, tetapkan hati kami atas agama-Mu ya Rabbal Alamin. Ampuni segala dosa kami, ampuni orang tua kami, saudara kami muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, anugerahkan kepada kami di bulan suci Ramadan ini yang hampir mau selesaikan dan menghadapi separuhnya ya Allah. Berilah kepada kami hidayah di bulan suci ini ya Allah, agar kami mampu membawa hidayah sampai sepanjang sisa umur kami sampai akhir hayat dengan husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.